Pemirsa, gelaran Piala Dunia U17 tidak hanya memajukan sepak bola, namun juga memajukan ekonomi hingga pariwisata Indonesia. Lalu bagaimana dampak gelaran ini bagi Indonesia? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung dengan Deputi 6 Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Events Kemenparekraf, Vincentius Jemadu. Selamat pagi Pak Vincent. Piala Dunia U17 ini kan sudah memasuki babak puncak nih. Malam ini akan final dan sudah 3 pekan digelar di Indonesia. Bagaimana dampak gelaran ini pada pariwisata tanah air, Pak? Baik, juga untuk pemirsa TV ini sampai tingkat dunia ya, Piala Dunia U17, dan seperti biasanya bahwa memang setiap penyelenggaraan event yang besar dan skala global, Indonesia tentu memberikan dampak yang positif bagi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kita lihat untuk Piala Dunia U17 ini dengan 52 pertandingan dan setiap tim ada 24 atau sampai dengan 50 pemain dan ofisial. Hal ini tentunya juga memberikan dampak terhadap peningkatan kunjungan Wisman. Belum lagi kalau kita lihat bahwa teman-teman dan saudara-saudara dari para pemain itu keluarga ikut menyaksikan pertandingan ini, tentunya kedatangan mereka memberikan kontribusi terhadap penambahan jumlah Wisman di Indonesia. Dan kita juga melihat bahwa berlangsungnya Piala Dunia U17 Indonesia ini dari proyeksi kami itu bisa memberikan dampak terhadap 5 sampai 7 bahkan 10 juta US dollar terhadap perputaran ekonomi di Indonesia. Oke, hanya dari 3 minggu itu pendapatan atau keuntungan Indonesia itu bisa mencapai 10 juta US dollar ya, Pak Vincent ya? Iya, sekitar 7 sampai 10 juta US dollar. Karena kalau kita lihat bahwa katakanlah spending daripada visit maupun wisatawan itu katakanlah 1.000 sampai dengan 1.200 US dollar dikalikan dengan katakan 5.000 sampai dengan 10.000 penambahan kunjung wisman, tentu ini akan memberikan dampak yang positif terhadap devisa negara. Oke. Sektor mana Pak yang paling berperan untuk menyumbangkan keuntungan Indonesia yang bisa mencapai 10 juta US dollar itu Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa di pariwisata dan ekonomi kreatif kan ada 17 subsektor ya yang masuk di dalamnya, terutama yang terkait dengan restoran, hotel, akomodasi dan juga kuliner, maupun juga sektor kreatif lainnya seperti merchandiser. Ini betul-betul merupakan multiplier effect daripada setiap pegelaran event berskala global ini. Dan kita juga menyaksikan bahwa untuk merchandise itu 95% itu adalah produk-produk dalam negeri. Dan pada saat pagelaran ini selama 3 minggu ini ada suatu UMKM yang menjadi koordinator yaitu Juaraga, dan Juaraga ini berusaha untuk menghimpun UMKM yang ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah untuk bersama-sama membuat merchandise yang tentunya ini akan sangat bermanfaat dan juga diminati oleh para penonton. Dan ini tentu memberikan dampak terhadap perguliran atau geliatnya ekonomi khususnya di sektor UMKM. Dan dari sektor akomodasi, saya sendiri menyaksikan bahwa betapa okupansi hotel menjelang pagelaran itu betul-betul sangat tinggi. Bahkan saya sendiri yang menyaksikan untuk yang di Bandung maupun di Solo itu kesulitan untuk mendapatkan hotel saat itu. Itu baru dari satu pertandingan aja. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa pagelaran seperti ini ada beberapa sektor yang paling diuntungkan, yaitu sektor akomodasi dan juga UMKM-nya. Iya. Termasuk juga pendapatan dari tiket pertandingan ya Pak Vincent ya? Ya, betul sekali. Dari kalau kita lihat bahwa selama pagelaran ini sampai saat ini kan sudah ada 400.000 jumlah penonton di 4 lokasi, 4 destinasi ya. Dan ini tentunya melihat dengan penjualan tiket dengan 400.000 orang itu hampir semuanya terjual.
Jadi dikalikan dengan 100.000 dan kita sudah bisa menghitung berapa perputaran ekonomi dari penjualan tiket tersebut. Baik. Iya, baik. Artinya sangat positif bagi pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga Betul subsektor sekali. di bawahnya ya Pak Vincent. Nah ngomong-ngomong Pak, kalau sampai saat ini masih ada tim, delegasi yang berada di Indonesia, destinasi pariwisata apa yang direkomendasikan untuk para wisatawan? Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga bahwa dampak langsung tadi mungkin saat ini kita katakan tidak terlalu besar ya, tetapi yang perlu kita ingat bahwa dampak lanjutan daripada gelaran kegiatan ini adalah untuk beberapa bulan bahkan tahun-tahun ke depannya. Indonesia kan sudah terkenal di seluruh dunia ya, dan ini betul-betul mengangkat reputasi dan juga persepsi orang terhadap Indonesia, khususnya masyarakat internasional, bahwa memang Indonesia sudah siap dan layak untuk menggelar event-event skala dunia, skala internasional. Dan ini tentunya akan meningkatkan kesadaran orang dan pengetahuan orang untuk bisa datang ke Indonesia lebih jauh lagi untuk mengeksplor kekayaan maupun potensi-potensi wisata. Katakanlah kalau Bali saya kira itu sudah terkenal di mana, tetapi destinasi lain khususnya 5 destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Likupang Manado, dan juga Lombok. Itulah destinasi-destinasi kita tawarkan kepada para wisatawan untuk bisa dikunjungi dalam beberapa bulan itu sampai dengan akhir tahun. Dan kita lihat bahwa sampai dengan September aja kita sudah mencapai target untuk kunjungan Wisman di 2023 itu 8,5 juta lebih. Nah, oleh karena itu sampai dengan Desember nanti kita sangat optimis bahwa kita akan bisa mencapai 10 sampai dengan 11 juta. Dan salah satunya adalah dampak dari pegelaran event-event berskala internasional seperti U17 ini. Karena apa? Karena orang mulai melihat bahwa Indonesia memiliki banyak destinasi-destinasi yang sudah bisa atau sudah mempunyai selling point untuk masyarakat internasional. Iya, kita harapkan ke depan juga semakin banyak event-event internasional yang akan digelar di Indonesia tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Terima kasih Pak Vincentius Jemadu sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak Vincent. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.